Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Ngopi Tuntas, ngobrolin pendidikan bermutu dan berkualitas. Here join with us, Principal of SMP YPI, Mrs. Sarlia. How are you, Mrs. Sarlia? Alhamdulillah, fine, Miss Siska. How are you today? I'm good, thank you. Oke nih, Bu. Aku mau nanya-nanya nih tentang motivasi Ibu dan kehidupan Ibu. Izinkan saya ya, Bu. Silahkan. Apa sih yang memotivasi Ibu untuk bangun pagi dan pergi bekerja? Terima kasih Ananda Biska. Ini pertanyaan yang luar biasa. Sebagai umat Islam tentunya kita itu memiliki pengetahuan tentang ibadah. Jadi menurut Ibu bahwa bangun pagi dan bekerja itu juga merupakan ibadah. Karena merupakan ibadah, sehingga saya pribadi itu berusaha untuk yang terbaik. Artinya bangun pagi juga harus lebih awal, bekerja juga harus lebih disiplin, lebih bekerja keras, lebih bertanggung jawab dan jujur. Karena apa? Karena kalau kita sudah melaksanakan bekerja atas dasar ibadah, insya Allah semuanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti menurut Ibu seorang pengajar adalah hal yang ibadah. Oke, saya ingin menanya lagi, di mana awal Ibu tertarik menjadi seorang pengajar, kapan dan di mana? Baik, sebetulnya cita-cita menjadi pengajar itu bukan langsung, tapi ada prosesnya. Jadi sebetulnya waktu SMA itu, saya itu cita-citanya belum pengajar dulu. Jadi pinginnya menjadi ahli kimia. Karena pas masuk kuliah itu masuknya ke IKIP, sehingga dari situlah timbul bahwa saya harus sukses menjadi calon pengajar. Maka sejak itulah timbul keinginan untuk menjadi guru yang baik. Dengan keinginan Ibu yang ingin menjadi guru yang baik, apa sih yang membuat Ibu berpikir untuk bergabung dengan SMP YPI? Yang membuat saya harus bergabung dengan SMP YPI adalah yang pertama dulu adalah panggilan sosial. Karena pendiri daripada SMP YPI itu dasarnya sosial. Artinya bahwa SMP YPI diperuntukkan untuk warga sekitar Bintan yang tidak bisa sekolah karena faktor ekonomi. Maka didirikanlah sekolah SMP YPI. Waktu itu namanya masih Poskoro. Nah, dengan adanya dasar sosial itu, tentu saja saya terpanggil untuk ikut andil dalam meningkatkan pendidikan warga Bintan, khususnya pinggiran Bintan ini. Oleh karena itu, maka sampai sekarang saya sangat bangga karena warga pinggiran Bintaro bisa sekolah semuanya. Berarti dengan sekolah yang dahulu beda dengan sekolah yang sekarang. Gimana sih Bu kondisi sekolah pada waktu itu? Ya, pasti sangat beda. Jadi sekolah SMP YPI yang tadi saya sampaikan awalnya itu adalah namanya SMP Poskoro. Letaknya itu di pinggir kali Pesanggerahan. Kalau hujan pastinya banjir, kemudian licin, luar biasa. Pokoknya sangat-sangat sederhana. Dengan perkembangan zaman, akhirnya terjadilah pembangunan JOR, jalan tol, sehingga SMP YPI itu terdampak dan harus pindah karena kena jalan tol. Terjadilah tukar guling antara Bina Marga dengan SMP YPI. Seharusnya SMP YPI itu dikasih tanah di daerah Parung.
Tetapi karena yang sekolah itu adalah orang dengan ekonomi lemah, yang tidak bisa punya ongkos untuk pergi ke Parung, akhirnya yayasan itu mencari sekolah yang dekat dari jalan tol, dari tempat yang awal, agar anak-anak tetap bisa sekolah dengan jalan kaki, karena mereka adalah ekonomi lemah. Alhamdulillah dapatlah di jalan perintis ini, sehingga sekolah ini bisa berkembang sampai saat ini. Waduh, berarti perjuangan dari awal sekolah sampai sekarang itu sangat besar ya. Kendala Betul. ibu di awal-awal mengajar di sekolah ini apa? Kendalanya tentu saja luar biasa. Yang pertama, waktu itu ibu tinggalnya masih di Tebet. Iya. Perjalanan untuk ke sekolah sini pastinya kan enggak, perlu makan waktu dan energi. Yang kedua, sarana dan prasarananya sangat-sangat minim. Artinya belum seperti sekolah-sekolah negeri yang langsung berdiri dengan gedung mewah, perlengkapannya dan kualitas semuanya komplit, tapi kita betul-betul merintis dari nol dengan istilahnya tak ada batang akar rumput. Jadi kita mempergunakan semua sumber daya yang ada di sekitar pinggiran Kali Cipangkara. Alhamdulillah sekarang kita masih berdiri dengan murid yang alhamdulillah masih berkaya semangat luar biasa. Berarti perjuangan ibu dalam awal-awal sekolah dan mengajar sangat besar ya Bu ya. Pernah Lumayan. terpikir nggak sih Bu berangkat dari sekolah dari yang kecil sekarang menjadi sebesar ini dengan ribuan alumni yang telah membangun? Ya tentu saja dulu nggak ada pikiran bahwa sekolahnya akan sebesar sekarang ini. Karena pertama masuk memang cuma berdiri satu kelas anak SMP-nya. Kalau nggak salah itu dulu jumlahnya itu ada sekitar 32. Nah, alhamdulillah semakin berkembang karena kita gedungnya sudah bagus, akhirnya sampai sekarang kita sudah sampai 500 jumlah muridnya sekali. Dengan perkembangan pesat itu tentunya SMP YPI telah menunjukkan visi dari awal. Tuh, Saya ingin menanya nih Bu, misi SMP YPI ini apa sih? ya. Visi SMP YPI yang sekarang itu adalah terbentuknya warga sekolah yang sehat, berwawasan imsak dan menguasai. Kenapa harus terbentuk warga sekolah yang sehat? Karena kalau warganya sehat, jasmani dan rohani, pasti semuanya itu akan lancar. Tapi kalau seandainya warganya pada sakit, akhlaknya juga sakit, pasti akan mengalami kemungkinan. Makanya harus sehat siapapun nanti yang akan sekolah di SMP harus keluar dari SMP di atas mani dan kemudian menguasai iptek dan berwawasan menguasai imtak berwawasan iptek. Artinya berwawasan imtak itu ya ilmu dan akhlaknya itu adalah bagus, kemudian ipteknya juga maju, artinya tidak gaptek, bisa mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan dari. Dan misi yang Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu apakah bisa tercapai di tengah pandemi seperti ini dan di dunia yang saat ini? Dengan membaca bismillah, dengan kerja keras, dengan eh, disiplin waktu, dengan kreatif dan inovatif dari kekompakan seluruh guru dan karyawan, insya Allah. Jadi bagi ibu tidak ada istilah tidak bisa kalau seandainya kita ada kompak, kerjasama, kemudian bekerja keras, disiplin, jujur, kreatif dan inovatif. Insya Allah pasti bisa. Untuk yang terakhir nih Bu, menurut Ibu karakter apa yang diterapkan pada anak didik Ibu agar menjadi sekolah yang bermutu? Nah, pertama, tentu saja karakter yang ingin ibu terapkan adalah harus jujur. Ya, ini adalah suatu modal ya, bagi siapapun untuk perkembangan ke depannya. Kalau seandainya jujur, insya Allah semuanya akan baik-baik. Kemudian yang kedua, tentu saja adalah harus bertanggung jawab. Semua lulusan SMP YP harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dimiliki, ilmu apa yang sudah dimiliki untuk dikembangkan. Kemudian
kemudian kerja keras, ya. Kerja keras karena apa? Karena kita mempunyai persaingan di dunia luar sana itu sangat-sangat maju, sehingga kita betul-betul harus bekerja keras untuk bisa memenangkan dalam persaingan global. Dan yang terakhir tentu saja harus disiplin yang tinggi. Nah, jadi itulah karakter yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswa SMP YPI untuk lebih berprestasi. Berarti setelah berjuang cari juga betul membanggakan dari alam. Alhamdulillah. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Fiska, Ananda Fiska yang cantik, yang luar biasa. Semoga Ananda Fiska nanti bisa menjadi Amin. salah satu ya pembawa acara di salah satu televisi terkenal di Amin, amin. Indonesia. Ibu. Oke, sekian wawancara dari Ibu yang terhormat yaitu Ibu Dr. Anda Sarlia selaku Kepala Sekolah SMP YPI. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Sama-sama.